Dapat?
Ada yang bisa jelaskan? Sudah? Kita hemat waktu. Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Tentang sosiologi sastra ada yang menjelaskan? Silakan. Iya. Baik, sosiologi sastra merupakan penelitian suatu karya sastra terhadap hubungannya dengan masyarakat, yakni baik masyarakat sebagai pembaca karya, masyarakat sebagai pencipta karya, dan masyarakat untuk penerimaan masyarakat terhadap suatu karya sastra. Nah, tujuan dari sosiologi sastra tersebut adalah meningkatkan pemahaman terhadap sastra dalam kaitannya dengan masyarakat. Dalam hal ini, karya sastra direkonstruksi secara imajinatif, tetapi kerangka imajinatifnya tidak bisa dipahami di luar karya empirisnya. Berarti kita bicara nanti ada teori resepsi. Jadi ada kaitannya dengan penerimaan masyarakat. Paham? Artinya logis tidaknya konflik itu. Kita sebagai pembaca, kita melihat sebuah konflik. Ingat ya, karya sastra itu kalau nggak ada konflik, nggak ada karya sastra. Karya sastra itu justru menyajikan konflik, ya, menjadikan persoalan sosial. Jadi kalau karya sastra itu bisa saja nanti ada terjadi penolakan pada masyarakat. Bisa jadi hal seperti itu. Karena apa? Penolakan itu bisa jadi karena masyarakat belum bisa menerima. Ya, belum bisa menerima tentang tindakan yang terjadi dalam karya sastra. Saya bercontoh ini, karena dalam masyarakat itu kita akan jumpai nanti ada pro dan kontra. Ya, akan terjadi pro dan kontra. Kita bicara sedikit lah, contohnya kita bicarakan tentang politik contohnya. Ketika Jokowi mengangkat Prabowo sebagai menteri, kan banyak pro dan kontra. Bahkan di dalam kabinet Jokowi sendiri itu terdapat pro dan kontra. Terdapat itu. Artinya, karena apa? Cara pandangnya kan kita tidak bisa paksakan. Cara pandang. Kalau menurut Prabowo, ya pas kita sudah pesta demokrasi sudah selesai. Sekarang mari kita sama-sama membangun. Kebetulan bukan dia yang berhak jadi pemimpin, dia hanya dapat porsi sebagai menteri Menhankam, ya dia berperan sebagai Menhankam. Gitu. Jadi terkadang perlu kedewasaan kita, cara kita menerima gitu. Tapi ada orang katakan, oh ini pengkhianat. Jadi sudut pandang orang kan udah bisa kita paksakan. Nah ini yang satu contoh saya katakan dalam kehidupan realita tadi. Sama juga kalau kita bicara belenggu itu. Kenapa belenggu itu tidak bisa terbit di balai pustaka? Karena pada masa itu orang tidak bisa terima yang namanya istri itu selingkuh. Sama gitu. Ya. Dan terkadang begini. Hukum sosial itu lebih cepat daripada hukum positif. Siapa yang menduga, misalnya contoh sekarang ini, siapa yang bisa memastikan apakah Rizky Bilar itu salah atau tidak? Tapi kan sudah dihukum oleh masyarakat, oleh netizen kalau sekarang. Iya kan? Jadi dia jadi trauma. Dan siapa yang, itu tadi dikatakan, siapa yang mempublikasi ini secara cepat, orang menganggap itu benar. Karena yang tahu itu kan dia dengan Tuhan lah gitu. Dia, istrinya Rizky Bilar dengan Tuhan. Yang lain kan nggak tahu gitu. Jadi kalau kita lihat oleh karena itu kita ini harus punya kedewasaan dalam memperoleh informasi di media sosial ini. Kita harus cepat, dewasa, jangan sempat langsung menangkap. Ini bukan hanya di kalangan mahasiswa, di kalangan anak muda saja, bahkan di kalangan intelektual. Kadang-kadang kita terlalu cepat memvonis orang gitu. Coba kalau sudah dihukum, siapa yang bisa ini menghapus? Kalau sekarang ini jejak di digital, siapa yang bisa menghapus? Nggak ada yang bisa menghapus, karena ada terekam secara abadi gitu. Walaupun itu salah. Ya,
Hal itu salah. Karena itu dalam hidup ini yang dikatakan pahlawan dengan penjahat itu kata orang tipis. Sudut pandang mana? Orang mengatakan dia penjahat, orang sudut pandang mana yang mengatakan dia pahlawan? Seorang pencuri di sudut pandang orang yang korban dari kelakuannya, dia penjahat. Tapi bagi keluarganya yang bisa menghidupkan dia pahlawan. Apapun celangkanya mungkin salah, tapi karena dia melakukan hal itu, dia bisa memberi makan anak istrinya. Karena tidak ada daftar lain. Karena itu dalam Islam itu sengaja kita diberikan kedewasaan, kita keluarkan hak orang, zakat orang. Bahwa di harta kita itu ada hak orang. Jangan-jangan yang dicuri itu orangnya tidak pernah bayar zakat. Dengan cara begitu orang Tuhan mengambil hartanya. Gitu. Jangan-jangan sampai seperti itu. Atau orang tidak punya rasa sosial. Jadi sudut pandang mana? Sekali lagi kita katakan itu sudut pandang mana. Hari ini bisa saja orang dianggap dia itu pahlawan, besok dianggap orang penjahat. Atau sebaliknya. Hari ini orang menganggap pahlawan, dulunya dianggap orang penjahat. Ya. Jadi itu yang perlu dipahami tentang konsep itu. Nah, dalam kita menganalisis kajian sosial ini perlu dari segi mana kita bisa melihatnya. Ya, aspek mana kita menganalisisnya. Jadi itu tadi karena supaya kita lebih dewasa melihat sebuah persoalan. Ya, supaya kita lebih dewasa melihat persoalan itu. Jadi itu tadi yang dikatakan dari kajian sosiologi sastra tadi. Baik, sekarang kalian berbalik. Jadi satu kelompok balik ke belakang. Ini balik ke belakang, balik ke belakang. Ini kelompok ini balik. Ini ke depan, ini balik ke belakang. Itu sisanya satu kelompok. Membalik aja kursinya, balik kan. Membalik gitu. Ya. Ini membalik. Bagi kelompok.